brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. She said she came from her face. Right now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan rahmat-Nya, kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang terhormat, Ibu Apoteker Maya Arfani MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi kardiosaraf, onkologi renal dan endokrin, serta teman-teman yang saya cintai. Saya Nur Hasanah Aini selaku moderator, izinkan untuk memulai presentasi hari ini dengan hasil diskusi kami yaitu penyakit jantung koroner, di mana anggotanya ada Aulia Nur Syifa, saya sendiri, dan Queen Maria Habibah. Pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu pengertian penyakit jantung koronik. Penyakit jantung koroner merupakan suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ jantung yang dapat mengakibatkan gangguan fungsional atau penyempitan arteri koroner. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Queen Maria Habibah. Kepadanya silahkan. Faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner. Pertama, faktor resiko yang dapat dimodifikasi, yaitu merokok, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensi, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, diet yang tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol. Lalu, dapat dimodifikasi, yaitu ada 3. Pertama, umur, kedua, keturunan, ketiga, jenis kelamin. Terima kasih. Selanjutnya ada patofisiologi yang akan dibacakan Aulia Nur Syifa. Kepadanya silahkan. Berikutnya patofisiologi. Gejala awal dari adanya penyakit jantung koroner ialah nyeri di bagian dada sebelah kiri yang dapat menjalar ke lengan kiri atau ke leher atau ke punggung. Nyeri dada ini bersifat subjektif. Ada yang merasa seperti ditekan benda berat, panas seperti terbakar, sakit seperti tertusuk jarum, rasa tidak enak di dada, dan ada yang mengatakan seperti masuk angin. Cedera pada sel-sel endotel arteri memicu peradangan dan penimbunan makropage, trombosit, serta tumbuhnya sel otot polos. Kolesterol dan lemak dapat masuk ke dalam arteri yang cedera. Jika peradangan berlanjut, terbentuk trombus dan jaringan parut. Akibatnya, maka terjadilah penimbunan kolesterol dan lemak, pembentukan bekuan, serta peningkatan kekakuan arteri. Terima kasih kepada Aulia Nur Syifa. Selanjutnya ada pencegahan PJK serta cara mengatasi penyakit jantung koroner yang akan dibacakan oleh Queen Maria Habibah. Kepadanya dipersilahkan. Pencegahan PJK. Pencegahan ini berupa dalam mencegah untuk tidak menimbulkan faktor berpotensi PJK seperti pengontrolan tekanan darah dan kebijakan nasional industri makanan impor dan ekspor dalam pencegahan hipertensi dan aktivitas fisik. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat yang rutin, gaya hidup yang sehat, serta mampu mengendalikan stres. Tujuan ini untuk mempertahankan kesehatan yang maksimal dan mengurangi terjadinya komplikasi yang buruk ataupun kematian. Lanjut, cara mengatasi PJK ada beberapa. Pertama, perawatan farmakologi melibatkan penggunaan obat seperti antiplatelet, antikoagulan, beta blocker, statin dan fixator, nitrat, kalsium, dan channel blocker, dan inhibitor AC. Lalu perawatan non-farmakologi. Pertama, pencakokan bypass arteri, kedua hidroterapi, 3. Metode gelombang kejut, 4. Penggunaan sel induk, 5. Terapi kuantum untuk jantung iskemik.
Selanjutnya ada pengendalian penyakit jantung koroner, serta ada analisis kasus yang akan dibacakan oleh Aulia Nursyifa. Kepadanya, silahkan. Berikutnya yaitu pengendalian penyakit jantung koroner. Di sini ada PATU atau disebut dengan P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran oleh dokter. Yang A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang T-nya, tepat diet dengan gizi seimbang. Yang U-nya, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang H-nya, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Berikut ada analisis kasus berdasarkan swab yang itu subjektif oleh Nyonya M. Seorang pasien berusia lebih dari 75 tahun mungkin melaporkan gejala seperti sesak napas, nyeri dada, atau kelelahan yang merupakan gejala umum penyakit jantung koroner. Dia mungkin juga melaporkan kondisi kesehatan lainnya seperti diabetes atau hipertensi. Dan berikutnya yaitu objektif atau disingkat O. Pemeriksaan fisik dan tes medis seperti EKG, tes darah, atau angiogram mungkin menunjukkan pemupukan plak di arteri koroner, peningkatan tekanan darah, atau tingkat gula darah yang tidak terkontrol. Dan yang A atau asesmen, berdasarkan gejala yang dilaporkan dari hasil tes, Nyonya M didiagnosis dengan penyakit jantung koroner. Kondisi kesehatan lainnya seperti diabetes atau hipertensi mungkin juga ditemukan yang dapat memperparah kondisi jantungnya. Dan yang berikutnya yaitu P atau disingkat dengan plan. Rencana pengobatan untuk Nyonya M mungkin melibatkan penggunaan obat-obatan seperti statin untuk mengendalikan kolesterol, aspirin, atau antikoagulan lainnya untuk mencegah pembekuan darah, dan obat-obatan untuk mengendalikan tekanan darah dan gula darah. Selain itu, dia mungkin perlu mengalami prosedur medis seperti angioplasti atau operasi bioplas jantung, perubahan gaya hidup seperti diet sehat jantung, dan olahraga teratur. Mungkin juga bisa direkomendasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari materi yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyakit jantung koroner merupakan kondisi yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor yang tidak dapat diubah seperti usia dan faktor genetik, serta faktor yang dapat dimodifikasi seperti merokok dan obesitas. Pencegahan dan pengelolaan PJK melibatkan berbagai strategi, termasuk penggunaan obat-obatan, intervensi medis seperti operasi bypass, dan perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga yang teratur. Di sini ada lampiran berupa resep dokter yang kami ambil. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada resep yang sudah dicontohkan, yaitu ada 6. Yang pertama, obat Lipitor 20 mg diminum untuk 1 kali sehari setengah tablet pada malam hari. Dan yang kedua, obat concor 5 mg yaitu diminum 1 kali sehari setengah tablet pada pagi hari. Yang ketiga, obat Kedocard 5 mg diminum 2 kali sehari 1 tablet. Dan yang keempat, obat amlodipin 5 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari. Dan yang kelima, obat thromboasfilet 80 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Dan yang keenam, obat Plavix 75 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perbuatan maupun perkataan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.